Bayangkan sejenak teman-teman, kalian sedang berada ribuan kilometer jauhnya dari rumah, di sebuah desa Jepang yang tenang, asri dan udaranya sejuk. Suatu pagi, kalian bangun dengan semangat yang tidak biasa, karena ada panggilan khusus dari kepala desa setempat. Ayo ikut kerja bakti. Di benak kalian, sebagai anak muda yang merantau, pasti langsung terbayang suasana ramai, penuh canda tawa bareng pemuda-pemudi lokal Jepang kan? Sebuah kesempatan emas buat cari teman baru, cuci mata melihat kembang desa, atau sekedar bersosialisasi. Tapi kenyataan di lapangan justru memberikan tamparan, realita yang mengejutkan. Begitu sampai di lokasi. Yang menyambut bukanlah barisan anak muda yang gagah, atau gadis-gadis desa yang manis, melainkan punggung-punggung renta yang sudah membungkuk dimakan. Usia tidak ada pemuda lokal satu pun. Desa itu sunyi dari suara anak muda. Dan di momen itulah, para pahlawan devisa kita, para TKI Indonesia, melakukan sesuatu yang tak hanya membersihkan selokan, tapi juga membersihkan kesepian di hati para lansia tersebut. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita selami kisahnya, tapi sebelum kita lanjut ke cerita yang bakal bikin hati kalian hangat ini, boleh dong saya minta bantuan kecil dari kalian semua. Tekan tombol like di bawah video ini sekarang juga, sebagai bentuk dukungan kalian pada konten positif anak bangsa. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian nggak akan ketinggalan kisah-kisah hebat dan inspiratif lainnya dari saudara-saudara kita yang sedang berjuang di negeri orang. Sudah terima kasih banyak. Yuk kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula di sebuah pagi yang cerah di salah satu pedesaan di Jepang. Bagi kalian yang belum pernah ke Jepang, atau mungkin sering melihatnya di anime dan film, suasana desa di sana itu punya aroma dan nuansa yang sangat khas. Udaranya sangat bersih, suara aliran air, irigasi sawah yang gemericik menenangkan, dan ketertiban tata letak rumah yang luar biasa rapi. Di desa inilah sekelompok pemuda Indonesia, para TKI kita, tinggal dan bekerja untuk mengais rezeki demi keluarga di kampung halaman. Mereka adalah anak-anak muda yang penuh energi, penuh mimpi, dan tentu saja membawa semangat khas Indonesia yang ramah dan suka berkumpul. Hari itu mereka mendapatkan arahan langsung dari kepala desa setempat. Di Jepang, kegiatan kerja bakti lingkungan semacam ini adalah hal yang sangat sakral dan rutin dilakukan. Biasanya disebut sebagai Gomihiro, atau kegiatan bersih-bersih lingkungan. Ini adalah tradisi wajib bagi warga yang tinggal di suatu wilayah, tidak peduli dia apakah mereka penduduk asli atau pendatang asing. Sebagai pendatang yang baik dan ingin menghormati tuan rumah, tentu saja kawan-kawan TKI ini menyambut ajakan tersebut dengan antusiasme yang tinggi. Ada rasa semangat yang membara di dada mereka pagi itu. Kenapa mereka begitu semangat? Coba kita jujur-jujuran saja dalam bayangan mereka. Kerja bakti itu kalau di Indonesia identik dengan keramaian yang seru. Kita membayangkan bapak-bapak yang mengangkut sampah sambil bercanda, melempar gurauan, ibu-ibu yang sibuk menyiapkan gorengan dan kopi panas, serta pemuda-pemuda yang saling bahu-membahu mengangkat beban berat sambil tertawa lepas. Lebih dari itu, kawan-kawan TKI ini berpikir, wah ini momen langka. Ini saatnya kita membaur sama orang lokal yang seumuran. Siapa tahu bisa kenalan sama pemuda Jepang, tukar pengalaman, melatih bahasa Jepang biar makin lancar. Atau ya siapa tahu bisa bertemu dengan gadis-gadis Jepang yang selama ini jarang terlihat. Harapan sederhana inilah yang membuat langkah kaki mereka terasa ringan saat keluar dari asrama atau apato mereka. Mereka berangkat dengan langkah tegap, membawa peralatan seadanya, namun dengan niat yang maksimal, dan senyum yang merekah di wajah. Mereka siap berkontribusi, siap berbaur, dan siap menjadi bagian dari masyarakat desa tersebut. Namun skenario indah yang sudah tersusun rapi di kepala mereka perlahan mulai pudar saat mereka mulai mendekati titik kumpul yang telah ditandai oleh Pak Kepala Desa. Sesampainya di lokasi, suasana terasa berbeda, hening, sangat kontras dengan ekspektasi. Keramaian yang mereka bayangkan, tidak ada suara tawa, anak muda yang lantang saling bersahutan, tidak ada deru motor, anak-anak muda yang baru datang memarkirkan kendaraan. Mata para TKI kita menyapu sekeliling lapangan kecil, tempat berkumpul itu. Apa yang mereka lihat sungguh di luar dugaan dan membuat mereka tertegun sejenak. Di sana memang sudah berkumpul warga desa yang siap dengan peralatan kebersihan mereka, namun hampir seluruhnya, dan ini poin penting yang harus kalian catat, hampir seluruhnya adalah para lansia, kakek nenek yang rambutnya sudah memutih sempurna, kulit yang keriput dimakan waktu, dan langkah kaki yang pelan. Bahkan ada yang terlihat tertatih-tatih namun tepat memaksakan diri untuk hadir.
bawa sapu lidi atau cangkul kecil. Ini adalah momen shock terapi bagi kawan-kawan kita. Pertanyaan besar langsung muncul di benak mereka, di mana para pemudanya, di mana generasi penerusnya, kenapa hanya ada kakek dan nenek di sini? Ternyata teman-teman, inilah wajah asli pedesaan Jepang saat ini, sebuah fenomena nyata yang mungkin sering kita baca di berita, tapi kawan-kawan, Teki ini melihatnya langsung di depan mata. Fenomena ini disebut Shoshika, atau penurunan angka kelahiran yang drastis, ditambah dengan gelombang urbanisasi besar-besaran yang telah menguras habis tenaga muda. Dari desa-desa pinggiran, para pemuda asli kampung itu sudah lama merantau, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka mengejar mimpi, karir dan kehidupan modern di hutan. Beton kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka atau Nagoya mereka pergi demi pekerjaan dan masa depan yang dianggap lebih baik. Meninggalkan desa kelahiran mereka yang kini perlahan menjadi sepi sunyi dan hanya dihuni oleh para orang tua yang tertinggal. Melihat pemandangan ini ada rasa nyes yang perih di hati para TKI kita. Bayangkan saja, coba posisikan diri kalian di sana. Kalian melihat sosok renta yang seusia dengan kakek dan nenek kita sendiri di kampung halaman, sosok yang seharusnya di usia senjanya, tinggal menikmati hari tua bersantai menimang cucu atau beribadah dengan tenang. Tapi di sini, di desa Jepang ini, mereka harus turun ke jalan, masuk ke selokan, mencabut rumput liar yang akarnya keras, dan mengangkat sampah dengan sisa tenaga yang sudah tak seberapa. Pemandangan ini menampar kesadaran para TKI kita. Ekspektasi ingin bertemu gadis desa atau pemuda, sebaya seketika hilang tanpa bekas, berganti dengan rasa iba dan hormat yang mendalam. Desa itu perlahan kehilangan tenaga mudanya, kehilangan detak jantung masa depannya, dan pagi itu, satu-satunya detak jantung muda yang tersisa di sana hanyalah mereka. Sekelompok pemuda dari Indonesia. Disinilah karakter asli orang Indonesia bersinar terang, sebuah karakter yang mungkin tanpa sadar sudah mendarah daging dalam DNA kita semua. Kita bangsa Indonesia tumbuh dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan orang tua kita sejak kecil. Kita diajarkan untuk tidak tega melihat orang tua bekerja keras, sementara kita yang muda hanya dia menonton atau berpangku tangan, tanpa perlu dikomando 2 kali, tanpa perlu rapat panjang lebar, atau instruksi teknis yang rumit dari kepala desa. Naluri gotong royong itu langsung aktif. Secara otomatis radar kepedulian mereka menyala. Para TK ini langsung menyebar dengan cepat. Mereka tidak memilih-milih pekerjaan, mereka tidak mencari bagian yang ringan atau bagian yang teduh di bawah pohon. Justru sebaliknya, teman-teman. Mereka dengan sengaja mengambil alih pekerjaan fisik yang paling berat, paling kotor, dan paling sulit dijangkau oleh fisik para lansia tersebut. Ada yang langsung melompat turun ke dalam selokan, irigasi yang cukup dalam dan berlumpur untuk mengeruk, endapan tanah yang menghambat aliran air. Ada yang dengan sigap memanjat tebing-tebing kecil di pinggir jalan desa untuk membabat rumput liar yang sudah meninggi area, yang mustahil dijangkau oleh kakek nenek Jepang itu. Tanpa risiko jatuh, gerakan mereka cekatan, bertenaga dan penuh semangat. Kalau kata anak zaman sekarang, kerjanya sunset wat-wat, tidak pakai lama. Tenaga mereka masih penuh, otot mereka masih kuat, dan semangat mereka sedang tinggi-tingginya. Mereka bekerja bukan karena takut dimarahi bos pabrik, bukan karena ingin dipuji berlebihan, tapi murni karena rasa hormat, rasa takzim kepada orang tua. Di Indonesia, kita diajarkan bahwa membantu orang tua adalah ladang pahala yang besar, dan orang tua siapapun itu, mau orang tua kandung, tetangga, atau bahkan orang asing beda negara sekalipun, harus kita perlakukan dengan lembut, seperti orang tua sendiri. Filosofi sederhana namun powerful inilah yang mereka bawa jauh dari Sabang sampai Merauke ke tanah Jepang. Sekarang mari kita coba lihat situasi ini dari sudut pandang warga lokal Jepang yang ada di sana. Para lansia ini awalnya mungkin hanya melihat TKI sebagai gaijin atau orang asing biasa yang datang untuk bekerja di pabrik atau perkebunan sekitar desa. Hubungan yang mungkin selama ini hanya sebatas profesional atau sekedar saling menyapa, Ohayo gozaimasu saat berpapasan di jalan. Namun hari itu, pandangan mereka berubah 180 derajat. Melihat anak-anak muda asing ini bekerja dengan begitu, giat keringat bercucuran membasahi baju, tanpa mengeluh sedikit pun, bahkan bekerja sambil tersenyum. Ramah dan sesekali bercanda sopan, membuat para lansia ini terdiam. Ada momen emosional yang tak terucapkan di sana. Mata mereka yang sayu menatap kagum. Mungkin di dalam hati kecil mereka berkata, cucu saya sendiri bahkan tidak ada di sini untuk membantu saya.
Anak saya sibuk di Tokyo, tapi anak-anak dari Indonesia ini, orang asing ini, justru merawat desa kami seperti desa mereka sendiri. Kekosongan tenaga muda yang selama bertahun-tahun menjadi lubang yang menyedihkan di desa tersebut, hari itu terisi penuh, bukan hanya terisi oleh tenaga fisik yang kuat, tapi juga terisi oleh kehangatan manusiawi yang tulus. Warga Jepang yang biasanya dikenal tertutup, kaku dan sangat menjaga privasi, mulai membuka hati dan menaruh rasa salut yang mendalam. Rasa hormat itu tumbuh bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena ketulusan hati bagi mereka. Para TKI ini bukan lagi sekedar pekerja asing atau tamu. Hari itu status kawan-kawan TKI kita naik kelas. Mereka dianggap sebagai bagian dari komunitas, bagian dari keluarga besar desa Para. Lansia melihat bahwa anak-anak muda ini mau menyatu, mau peduli, mau kotor-kotoran, dan tidak egois memikirkan diri sendiri. Kerja bakti itu akhirnya bertransformasi. Menjadi sesuatu yang lebih besar. Dari sekedar kegiatan bersih-bersih, ia menjadi jembatan kemanusiaan yang indah. Para TKI Indonesia menunjukkan bukti nyata bahwa budaya gotong royong yang mereka bawa dari tanah air tetap hidup dan menyala bahkan di negeri orang yang budayanya sangat individualis. Di tengah desa Jepang yang menua, para pemuda TKI hadir sebagai harapan baru. Mereka membuktikan bahwa keberadaan mereka di sana bukan beban, bukan ancaman, melainkan kekuatan yang saling melengkapi. Ini adalah sebuah simbiosis yang menyentuh hati. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Kadang kita sering mendengar berita miring tentang TKI, tapi kisah inspiratif seperti inilah yang harus lebih sering kita gaungkan ke seluruh dunia. Para TKI di video tersebut mengajarkan kita bahwa pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.